Selamat datang di ibadah PWMI Banda Aceh. Jumat, 17 April 2020. Pukul 19.30 WIB. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk datang beribadah di hadapannya. Mari kita bersaat teduh. Amin. Shalom, selamat malam teman-teman semua, apa kabar? Saya tahu semua pasti dalam keadaan sehat dan tetap dalam lindungan Tuhan. Walaupun COVID-19 ini telah membuat pintu gereja kita tutup untuk sementara, tapi saya yakin pintu hati kita semua masih tetap terbuka buat Tuhan kita. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih atas waktu dan kesempatan malam ini yang mana telah Engkau izinkan kepada kami untuk ibadah PW walaupun hanya melalui video. Terima kasih juga Engkau telah melindungi kami hingga saat ini, dan kami mohon Tuhan untuk menjauhkan kami dari sakit penyakit wabah virus COVID-19 ini. Terima kasih Bapak. Berkatilah firman yang akan disampaikan oleh Pendeta Kristi. Materaikanlah setiap firman-Mu ke dalam hati kami, agar kami bisa berakar, bertumbuh dan berbuah. Bapak, terima kasih. Kami serahkan ibadah PW dan masa depan PW ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita angkat ujian 宝贵世界。明光。
Bagaimana kabarnya para ibu yang terkasih di dalam Tuhan? Selamat Paskah. Kita bersyukur di tengah suasana yang masih belum terlalu kondusif, kita masih boleh beribadah malam ini secara online. Saya percaya kita semua masih dalam lindungan Tuhan. Kita mau bersama beribadah malam ini. Mari kita merendahkan diri. Tuhan, kami menyerahkan ibadah malam ini kepada Tuhan. Kiranya Engkau memberkati firman-Mu dengan Roh-Mu yang kudus, menolong kami untuk mengerti dan memahami seluruh kebenaran firman-Mu. Pakai hamba-Mu Tuhan untuk boleh menyuarakan hati-Mu, menyampaikan isi hati-Mu, sehingga kemuliaan Tuhan boleh nyata atas kami sekalian. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk semua kebaikan-Mu. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Ibu-ibu yang terkasih, seringkali kita mendengar kalau wanita itu dihubungkan dengan yang namanya perasaan. Secara umum orang bilang wanita itu suka sekali memakai perasaan dalam segala sesuatu. Bila dibandingkan dengan kaum pria. Kaum pria biasanya mereka memakai logika di dalam menghadapi segala sesuatu. Apakah menggunakan perasaan itu sesuatu hal yang kurang baik? Ternyata tidak juga. Perasaan itu bisa menunjukkan keberadaan kita. Dan kita sebagai wanita seringkali tunjukkan itu. Dikala kita sukacita, mungkin kita bisa tertawa, kita bersenda gurau, ataupun bernyanyi-nyanyi. Tapi ketika sedih, kita juga bisa bernyanyi, tapi kita lebih cenderung mengeluarkan tetesan air mata kita. Ya, kita menangis, mengungkapkan apa yang ada di dalam hati kita. Kita merasa begitu berat beban yang ada di dalam diri ini. Ibu-ibu yang terkasih, kecenderungan ini bukan hanya baru sekarang, tapi dari dulu. Secara umum, para wanita mengungkapkan segala sesuatu di dalam isi hatinya, di dalam tangisan. Seperti firman Tuhan yang akan kita renungkan hari ini, kita akan berbicara tentang seorang wanita yang meneteskan air mata ketika dia menghadapi sesuatu dalam hidupnya. Siapakah dia? Di pagi hari yang buta, ada 3 orang wanita berlari, bergegas menuju ke kubur Yesus di hari kebangkitan Yesus. Ketiga wanita ini begitu rindu ingin bertemu dengan Tuhan Yesus. Namun mereka melihat ternyata batu kubur itu sudah terguling. Maka mereka menjadi kecil hati. Mereka bertanya-tanya, apa yang terjadi sehingga batu ini terguling? Ketika mereka melihat batu itu terguling, mereka melihat bahwa mayat Tuhan Yesus sudah tidak ada di sana. Kedua wanita yang lain pergi meninggalkan kubur itu. Tapi masih ada seorang wanita yang berdiam di dekat kubur itu sambil menangis. Mengapa engkau menangis? Kisah kebangkitan Yesus dicatatkan di dalam keempat Injil. Salah satunya di dalam Yohanes pasal 20. Di sini katakan wanita itu menangis, berdiri dekat kubur sambil menjenguk ke dalam. Dia sedih karena orang yang dia kasihi, yaitu Tuhan Yesus, ternyata sudah tidak ada lagi di dalam kubur itu.
Tapi dia hanya melihat ada 2 orang malaikat yang sedang duduk di tempat di mana Yesus diletakkan. Yang satu di atas kepala, yang satu di sebelah kakinya. Dengan sedih, Maria menangis karena dia tidak menemukan orang yang dikasihinya. Melihat tangisan itu, lalu kedua malaikat ini bertanya kepada Maria, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Ketika kita melihat ada orang menangis, maka hati kita pun akan tersentuh. Dan kita akan berkata kepada dia, "Mengapa engkau menangis? Apa yang membuatmu menangis?" Kita ingin memberikan penghiburan kepada dia. Demikian juga dengan kedua malaikat ini. Ketika dia melihat Maria menangis, hati mereka tersentuh. Oleh karena itu mereka bertanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Dalam linangan air matanya. Tidak ada yang di dalam pikiran Maria selain sosok daripada Tuhan Yesus yang sudah terbaring mati. Sehingga dia tidak bisa memikirkan hal yang lain. Karena itulah dia menjawab mereka, "Tuhanku telah diambil orang. Dan aku tidak tahu di mana dia berada. Di mana ia diletakkan." Satu pernyataan yang sangat memilukan. Ketika kita merindukan seseorang, tapi orang yang kita cari itu tidak ada, kita pasti akan berpikir, sudah terjadi sesuatu terhadap dia. Demikian juga Maria. Dia sedih karena Tuhan yang dicintainya sudah tidak ada. Jadi dia berpikir, ada orang yang mencuri tubuhnya, mengambil tubuhnya dari tempat di mana dia diletakkan. Dalam kesedihannya, Maria tidak menyadari apa yang terjadi di sekelilingnya. Tidak dia sadari bahwa di belakang dirinya ada seseorang yang juga sedang mengamatinya. Maria tidak tahu karena dia hanya berpikir bahwa orang yang dikasihinya walaupun sudah menjadi mayat, tapi sudah tidak ada. Dia sangat sedih. Sehingga di dalam linangan air matanya, dia sudah tidak tahu lagi. Sehingga ketika suara itu bertanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Ibu, mengapa engkau menangis?" Pertanyaan yang sama yang dilontarkan oleh kedua malaikat tadi. Orang itu berkata, "Siapa yang engkau cari?" Maria berpikir orang yang bertanya itu adalah penunggu taman. Dia tidak pernah sama sekali menduga siapa orang itu. Karena di dalam pemikiran dia, pasti hanya orang-orang di situ saja. Tapi dia tidak memikirkan bahwa sosok yang dia carinya itu sudah bangkit. Sama seperti yang dia katakan sebelumnya. Bahwa pada hari ketiga, dia akan bangkit. Tapi Maria tidak tertuju kepada tubuh yang bangkit itu. Dia tertuju kepada tubuh yang mati. Dia hanya berpikir bahwa Yesus itu sudah mati. Dan dia harus mencari dia. Dia tidak berpikir bahwa orang yang dicarinya itu sudah mengalami kebangkitan. Fokus Maria kepada tubuh yang sudah mati. Orang yang bertanya ini, pasti dia tahu kesedihan hati Maria. Karena itu dia pun ada belas kasihan.
Lalu dia mengatakan, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Orang yang bertanya ini adalah Tuhan Yesus. Dia melihat kesedihan Maria. Walaupun Maria mengatakan, "Tuhan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku, di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambil dia." Maria hanya berpikir dengan tubuh yang mati itu. Dan dia memohon agar tubuh itu dikembalikan. Dia tidak tahu. Ada seseorang yang duduk, ada seorang yang berdiri. Yang berdiri ini adalah Tuhan Yesus menghampiri dia mengatakan, "Maria." Ketika Maria mendengar suara itu, dia terkejut. Dia mengenal suara orang ini. Suara orang yang mengasihi dia. Lalu dia menjawab dengan luapan perasaan dia, katakan, "Rabuni, guru besar, guru." Kita semua tahu, Maria sangat mengasihi Tuhan Yesus. Pasti saat itu mungkin dia sudah berlutut, bersujud, dan dia menghampiri Tuhan sambil berkata, "Rabuni, Rabuni." Ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Mengapa Maria menangis? Tangisan Maria menunjukkan ketidakberdayaannya. Ketidakberdayaan yang terjadi karena dia meletakkan imannya kepada tubuh yang sudah mati. Dia tidak meletakkan imannya kepada tubuh yang sudah bangkit, yaitu Tuhan yang sudah bangkit itu. Dia masih berpikir tentang Tuhan yang sudah mati. Dia berpikir dia akan menjumpai mayat itu sedang terbaring di situ. Tapi dia tidak pernah berpikir dengan lebih memperhatikan perkataan yang disampaikan Tuhan, bahwa dia akan bangkit. Oleh karena itu dia menangis, dia bersedih, karena dia meletakkan imannya pada Tuhan yang sudah mati. Ketika kita meletakkan iman kita pada Tuhan yang mati, kita akan kecewa, kita akan sedih, bahkan menangis seperti Maria. Tapi kalau kita meletakkan iman kita kepada Tuhan yang hidup, segala kesedihan, ketakutan, kekhawatiran apapun di dalam hidup kita, Tuhan sanggup melakukan yang terbaik buat hidup kita. Seperti Maria dihampiri oleh Tuhan yang hidup. Tuhan melakukan perkara yang besar di dalam hidup Maria. Di dalam kitab Markus 16 ayat ke-9 yang mencatatkan juga tentang peristiwa kebangkitan Tuhan. Di sini dikatakan, Ia, yaitu Tuhan, mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Maria yang dicatatkan di dalam kitab Yohanes adalah Maria yang dimaksudkan di dalam kitab Markus ini, yaitu Maria Magdalena. Siapakah Maria Magdalena? Maria Magdalena adalah seorang perempuan yang berasal dari kota Magdala, di sebelah barat pantai Danau Galilea. Ketika Yesus pertama kali menjumpai dia, bersama dengan para perempuan yang lain, ada yang sakit, ada yang kerasukan. Yang kerasukan ini salah satunya adalah Maria. Dia dirasuki oleh 7 setan, dan Tuhan mengusir 7 setan itu dari hidupnya. Maria sangat bersyukur karena Tuhan sudah menyelamatkan hidupnya.
Oleh karena itu Maria selalu mengikuti kemanapun Tuhan Yesus pergi. Ketika Tuhan Yesus dianiaya, Maria ada di situ. Ketika Tuhan Yesus disalibkan sampai mati, Maria ada di situ bersama Ibu Yesus. Dan ketika saat ini, Maria ada di kubur Yesus. Maria juga yang menyaksikan kebangkitan Tuhan yang pertama kali. Tuhan pertama kali menyatakan kebangkitannya kepada dia. Mengapa Yesus pertama kali menampakkan dirinya setelah bangkit kepada Maria? Bukan kepada murid-murid yang lain. Begitu banyak murid, dan bahkan ada yang dikatakan murid yang dikasihinya. Tapi kenapa Maria begitu istimewa di hadapan Tuhan? Sehingga dia mendapatkan karunia untuk melihat pertama kali kebangkitannya. Dari sikap Maria, kita memahami bahwa Maria adalah seseorang yang memiliki ketulusan dan kesungguhan dalam mengasihi Tuhan Yesus. Ini dia buktikan. Ketika semua murid pergi meninggalkan Yesus pada saat dia dianiaya, disalibkan, bahkan sampai mati, Maria terus berada bersama dengan Tuhan Yesus. Dia menyaksikan semuanya. Dia menangis ketika Tuhan Yesus harus mengalami penyiksaan yang begitu berat. Bahkan pada saat kebangkitannya ini, ketika semua orang masih tertidur lelap, dan ketika dua wanita yang lain pergi meninggalkan kubur Yesus, Maria masih tetap di situ. Dia mencari, dan mencari. Di mana Tuhan Yesus? Maria sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Dan dengan tulus hati, dia mencari Tuhan. Orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan, dengan kesungguhan hati dan ketulusan hatinya, Tuhan akan datang menghampiri dia. Tuhan akan menghapus segala duka, menghapus segala hal, beban yang ada dalam hidupnya ketika orang itu mau datang kepada dia. Inilah yang dialami oleh Maria. Ketika dia sungguh-sungguh mencari Tuhan, dan dia dengan tulus hati menunjukkan bahwa dia sangat mengasihi Tuhan. Walaupun Yesus sudah menjadi, menurut pemikiran Maria, adalah sesosok mayat. Tapi Maria tidak peduli. Dia mencari Yesus, mencari orang yang dikasihinya. Sama seperti kita. Kalau kita mengasihi orang, apapun akan kita lakukan untuk orang yang kita kasihi itu. Tidak peduli apapun. Kita akan menunjukkan kasihnya kepada orang yang kita kasihi itu. Walaupun mungkin kita akan berhadapan dengan mara bahaya. Tapi kita tidak peduli karena kita mengasihi. Ini mungkin saja terjadi pada Maria. Ketika dia berada di kubur itu pagi-pagi buta, mungkin saja serdadu-serdadu ada di situ dan dia akan menangkap dia atau menuduhkan hal-hal yang lain kepada dia. Tapi Maria tidak takut. Dia sungguh-sungguh datang mencari Tuhan. Orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan, Tuhan akan datang menghampiri dia. Tuhan akan memberikan kelegaan atas kesesakan yang terjadi. Sama seperti yang dia lakukan kepada Maria. Oleh karena itulah Tuhan menampakkan dirinya pertama kali kepada Maria, kepada orang yang sungguh-sungguh mengasihi dia. Di dalam ayat 17 dan 18 kita melihat apa tujuan Tuhan menampakkan diri kepada Maria. Ketika Maria melihat Tuhan Yesus, dia ingin memegang Tuhan Yesus. Kata memegang di sini dimaksudkan adalah Maria ingin menahan, ingin memegang erat-erat, ingin menangkap supaya Yesus jangan pergi. Sama seperti kita memegang seseorang. Kita akan menahan orang itu supaya dia jangan pergi dari kita. Kita akan pegang terus dengan kuat. Itulah yang terjadi dengan Maria.
Dia mau menahan Yesus supaya jangan pergi. Tapi Yesus berkata kepada dia, "Jangan kamu tahan aku, jangan kamu pegang aku dengan erat-erat. Karena aku harus pergi ke rumah Bapa. Aku harus pergi ke rumah Bapa. Karena sekarang aku harus menyediakan sesuatu yang berharga untukmu. Supaya aku bisa memberikan yang terbaik untukmu." Lalu Tuhan mengatakan, "Karena itu sekarang kamu harus pergi. Ceritakanlah tentang kebangkitanku ini. Berita ini sampaikanlah kepada saudara-saudaraku dan juga kepada semua murid-murid. Supaya mereka tahu bahwa aku sudah bangkit." Maria pergi mendapati para murid. Dia pergi dengan perasaan yang berubah. Tidak ada lagi tangisan. Tidak ada lagi kesedihan. Tidak ada lagi duka cita. Karena dia sudah tahu. Walaupun dia melihat bahwa Tuhannya itu pergi. Tapi dia suka cita. Karena melihat Tuhan yang dikasihinya itu sudah hidup. Karena itu dia menyatakan satu pernyataan iman kepada para murid-murid yang lain. Dia katakan, "Aku telah melihat Tuhan." Satu kalimat yang sederhana, tapi menunjukkan satu kesaksian yang luar biasa. Karena mereka mungkin berpikir, bagaimana mungkin Maria melihat Tuhan? Mereka tahu bahwa Tuhan sudah tidak ada di dalam kubur. Tapi Maria mengatakan, "Aku telah melihat Tuhan." Kalimat ini memberikan arti bahwa Tuhan sudah bangkit. Tuhan tidak lagi ada di dalam kubur. Kubur yang kosong itu membuktikan bahwa Tuhan sudah bangkit. Jadi, mengapa Tuhan melarang Maria memegang, menangkapnya, menahannya di situ? Karena Tuhan, Dia ingin menyediakan tempat bagi orang percaya, baik Maria maupun kita. Dia pergi kepada Bapa untuk menyediakan tempat yang terbaik bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Seperti Yohanes 14 mengatakan, "Di rumah Bapakku banyak tempat. Aku akan pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagimu." Bagi orang-orang yang mengasihi Dia, bagi orang-orang yang berharap kepada Dia, bagi orang-orang yang dengan sepenuh hati mencari Dia, Tuhan menyediakan tempat bagi orang-orang ini. Sama seperti kepada Maria. Lalu Tuhan juga menginginkan Maria menjadi saksinya, menjadi saksi yang hidup, saksi yang menyampaikan akan berita kebangkitannya kepada orang lain. Walaupun pada saat itu, menurut adat Yahudi, seorang wanita tidak boleh memberikan kesaksian. Seorang wanita bersaksi nilainya sama dengan seorang budak. Kesaksian mereka tidak bisa diterima. Lain halnya dengan kesaksian seorang pria dewasa. Pria yang bebas bukan sebagai budak. Pria seperti ini boleh menjadi saksi. Tapi kenapa Tuhan memilih Maria menjadi saksinya? Ini menceritakan bahwa Tuhan memakai orang-orang yang mengasihi Dia, walaupun dia itu lemah, walaupun dia itu nampaknya tidak berdaya, walaupun nampaknya di mata dunia itu tidak benar, tapi bagi Tuhan, Tuhan tidak melihat itu. Tuhan melihat kesungguhan, Tuhan melihat ketulusan, dan Tuhan memakai siapa saja yang mau datang kepada Dia.
Tuhan bahkan bisa memakai yang paling hina pun di dalam hidup dunia ini untuk menjadi saksi baginya. Para wanita yang dikasihi Tuhan, mungkin saat ini kita mengalami kelelahan, mengalami merasa diri seperti kecil, mengalami diri seperti terasing, mengalami diri begitu lemah, tidak berdaya. Tapi kita melihat Tuhan justru datang kepada orang-orang yang seperti ini ketika orang-orang ini mau sungguh-sungguh datang ke hadapan Dia, mengasihi Dia dengan tulus. Jadi, ketika kita mengasihi Tuhan dengan tulus, kita tidak perlu lagi merasa kecil, kita tidak perlu lagi merasa takut, karena Tuhan akan memakai kita menjadi berkat buat orang lain. Hidup kita akan menjadi berarti bagi siapapun di dalam hidup ini, sama seperti Maria. Hidupnya menjadi lebih berarti karena Tuhan menjadikan dia sebagai saksinya untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Seperti di dalam Filipi pasal 3 ayat 10 dan 11 mengatakan, "Yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati." Paulus menginginkan penderitaan dan kehidupan seperti yang dialami Yesus, supaya dia bisa mengalami satu persekutuan yang indah dengan Tuhan. Dia mengalami suatu yang boleh memberikan jaminan buat hidupnya, karena dia yakin di dalam penderitaannya berdamai dengan Tuhan, Tuhan akan membangkitkan dia. Kalau Tuhan sudah mengalami penderitaan di dalam kematiannya, dan Tuhan juga sudah dibangkitkan, maka setiap kita pun akan mengalami hal yang sama. Ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kebangkitan Tuhan menunjukkan kepada kita, kalau kita, siapapun kita, bisa dipakai oleh Tuhan. Siapapun bisa dipakai oleh Tuhan. Walaupun saat ini kita mengalami begitu banyak tantangan, permasalahan, tapi ketika hidup kita dekat dengan Tuhan, Tuhan akan memberikan jaminan kebangkitan bersama Dia. Kita tidak perlu lagi merasa khawatir. Kita tidak perlu lagi merasa takut dengan apapun yang ada di sekeliling kita. Karena Dia sudah bangkit buat hidup kita, membebaskan kita dari segala belenggu dosa, kutuk kematian. Tuhan sudah bangkit buat kita, orang-orang yang mengasihi Dia. Oleh karena itu, marilah kita belajar seperti Maria, para kaum wanita yang dikasihi Tuhan. Mari kita datang di hadapan Tuhan dengan kesungguhan kita, dengan ketulusan hati kita. Kita tidak perlu lagi takut, dan tidak perlu lagi menangis, khawatir tentang kehidupan ini. Karena kebangkitan Tuhan sudah memerdekakan kita selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Kau sudah bangkit buat hidup kami. Terima kasih karena ada kemenangan di dalam Tuhan. Terima kasih karena Kau berjanji akan menghapus setiap tetesan air mata, setiap ketakutan, kekhawatiran, kegelisahan apapun yang saat ini ada di dalam hidup kami. Tuhan, kami tidak perlu lagi khawatir. Kalau kami dengan tulus hati datang di hadapan Tuhan, kami hanya mencari Tuhan di dalam hidup kami. Kami meletakkan iman kami bukan pada Tuhan yang mati, tapi kepada Tuhan yang hidup. Kami percaya
bahwa Tuhan yang hidup itu akan memberikan kami kelegaan. Karena kuasa kebangkitannya sudah mengalahkan segala dosa, mengalahkan segala kutuk apapun di dalam hidup ini. Dan kami boleh menerima kebangkitan yang seutuhnya dari Tuhan. Kami boleh hidup bersama dengan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, ketika kami beriman sungguh di hadapan-Mu, meletakkan hidup kami di hadapan Tuhan, Kau berjanji, Engkau akan membawa kami satu hari kelak bersama dengan-Mu dalam kekalan di rumah Bapa. Terima kasih Tuhan untuk janji-Mu. Kami tidak perlu lagi khawatir dengan apa yang akan terjadi pada hari-hari mendatang. Karena kami percaya Tuhan bersama dengan kami. Ini doa kami. Terima kasih buat kebangkitan-Mu. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Ibu-ibu yang terkasih, kita tidak perlu lagi takut. Kita tidak perlu lagi menangis. Kita tidak perlu lagi gentar menghadapi kehidupan ini. Karena kita tahu Tuhan yang kita percaya sudah bangkit. Dia memberikan kita kemenangan, kelegaan, memberikan dia kekuatan supaya kita boleh menghadapi hari-hari di dalam hidup ini dengan iman, dengan penuh syukur di hadapan Dia. Marilah kita berjalan bersama dengan Tuhan dan bersyukur padanya. Amin. Kita akan bersaat teduh, mengucap syukur untuk semua kebaikan yang sudah Tuhan nyatakan buat hidup kita sekalian. Mari kita bersaat teduh sejenak di hadapan Tuhan, menutup ibadah kita pada malam ini.